Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rob semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang Imam Mahdi dalam Al-Quran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, konsep Imam Mahdi sebagai juru penyelamat adalah sebuah konsep yang sudah diterima oleh semua agama samawi, bahkan oleh semua umat manusia, meskipun nama yang ditentukan untuk menyebutnya itu berbeda-beda. Kesepakatan konsep ini dapat kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang ditafsirkan dengan keberadaan Imam Mahdi sebagai seorang juru penyelamat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Surah Al-Qasas yang berbunyi artinya, dan kami ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka sebagai pewaris. Sahabat yang beriman dimanapun berada, secara lahiriah ayat ini menggunakan kata kerja mudhari dalam menjelaskan maksud Allah subhanahu wa ta'ala secara realita. Janji-janji yang termaktub dalam ayat tersebut belum terrealisasikan hingga sekarang. Dengan pemerintahan yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah yang berjalan kurang lebih selama 10 tahun. Kami kira hal itu belum terwujud secara sempurna, mengingat masih banyak pojok dunia yang belum pernah mencicipi lezatnya hukuman Islam. Menurut beberapa hadis, ayat ini mengindikasikan tentang Imam Mahdi, bahwa semua janji Allah subhanahu wa ta'ala itu akan terwujud pada saat beliau turun ke bumi dan membentangkan sayap keadilan di atasnya. Dalam Nahjul Balaghah, Imam Ali alaihissalam berkata, pada waktu itu dunia akan menganugerahkan kelembutannya kepada kami setelah ia membangkang, sebagaimana unta betina yang membangkang enggan memberi air susu kepada anaknya. Ibnu Abil Hadid berkata, para sahabat atau ulama kita berpendapat bahwa beliau menjanjikan kemunculan seorang imam berbunyi tentang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh untuk menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah, menyebarkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka secara merata, dan menggantikan ketakutan mereka dengan rasa keamanan, sehingga mereka dapat menyembahku dan tidak menyekutukanku. Barang siapa yang ingkar setelah itu, merekalah orang-orang yang fasik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, secara lahiriah kita dapat menangkap 3 janji dari ayat tersebut. Yang pertama, menjadikan mereka sebagai khalifah di atas bumi ini. Yang kedua, menyebarkan agama mereka
atau Islam di atas bumi secara merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dunia. Kemudian yang ketiga, menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman sehingga mereka dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keleluasaan dan tidak menyekutukannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, yang jelas semua janji itu belum pernah terwujudkan hingga sekarang. Kapankah kita pernah merasakan Islam dijalankan secara sempurna? Oleh karena itu, dalam beberapa hadis Ahlu Bait alaihissalam, kita akan menemukan takwil dari ayat tersebut bahwa semua janji itu akan terrealisasikan pada masa kemunculan Imam Mahdi alaihissalam. Dalam tafsir Majma' al-Bayan disebutkan bahwa Imam Ali bin Husain alaihissalam pernah membaca ayat tersebut. Setelah itu beliau berkata, "Demi Allah, mereka adalah para pengikut kami, Ahlu Bait. Allah akan mewujudkan semua itu dengan tangan salah seorang dari kami. Ia adalah Mahdi umat ini, dan ia adalah orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jika tidak tersisa dari usia dunia ini kecuali 1 hari, niscaya Allah akan memanjangkan hingga seorang dari Iftrahu muncul, namanya sama dengan namaku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kesoliman dan kelaliman." Sahabat yang beriman dimanapun berada, tanpa diragukan, pembahasan tentang Mahdi telah tertera dengan berbagai hal. Apakah dapat dibayangkan topik dan pembahasan yang begitu populer dan urgent tidak tertera dalam kitab suci Al-Quran? Jawabannya tentu tidak. Pasti pembahasan semacam ini benih-benihnya telah terdapat di dalamnya atau di dalam Al-Quran. Al-Quran sebatas singgungan atau secara gamblang telah menjelaskan peristiwa dan kejadian yang nantinya akan terjadi di akhir zaman, seperti kemenangan kaum mukmin terhadap kaum non-mukmin. Ayat-ayat semacam ini telah ditafsirkan oleh para mufasir dengan mengacu pada riwayat dan poin-poin tafsir berkaitan dengan pemerintahan Imam Mahdi di akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, alhasil para mufasir mutakhir menghitung dan mentahkih jumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan beliau. Jumlah sensasional pun mereka dapatkan, yaitu sekitar 70 ayat. Tahqiq ini dilakukan oleh Yayasan Hamba yang Soleh. Imam Muhammad Kabir alaihissalam bersabda, "Hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi pewaris yang tersebut dalam ayat adalah para sahabat Mahdi yang akan muncul di akhir zaman." Syekh Tabarzi setelah menukil riwayat ini mengatakan, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syiah dan Al-Sunnah menjelaskan dan menguatkan riwayat dari Imam Bakir alaihissalam di atas. Hadis tersebut mengatakan, jika usia dunia sudah tidak tersisa lagi kecuali tinggal sehari, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan hari tersebut sehingga seorang soleh dari Ahlu Baitku bangkit. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia dipenuhi oleh kesoliman dan kelaliman. Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Baihaqi dalam buku Al-Ba'tsul wan Nutsur telah membawakan riwayat yang banyak tentang hal ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam kitab tafsir Ali bin Ibrahim disebutkan, kami telah menulis di Zabur setelah zikir. Semua kitab-kitab yang berasal dari langit disebut zikir, dan maksud dari
bahwa dunia akan diwarisi oleh para hamba-hamba yang soleh adalah Mahdi, Qaim alaihissalam dan para pengikutnya. Kemudian ayat kedua itu yang berbunyi, kami menginginkan untuk menganugerahkan kepada mereka yang tertindas dan akan kami jadikan para pemimpin dan pewaris dunia. Quran Al-Aqashah Qashah. Ayat ini sesuai dengan beberapa ungkapan Imam Ali Salam di dalam Nahjul Balakah serta sabda para imam yang lainnya berkaitan dengan Mahdawiyah, dan sesungguhnya kaum tertindas yang dimaksud adalah para pengikut konvoi kebenaran yang tersolimi yang akhirnya akan jatuh ke tangan mereka. Fenomena ini puncaknya akan terwujud di akhir zaman, sebagaimana Syekh Saduk dalam kitab Amali menukil sabda Imam Ali alaihissalam yang berkata, ayat ini berkaitan dengan ayat ketiga, di mana yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kalian berpaling atau murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan sekelompok kaum yang dia cinta mereka dan mereka juga mencintainya. Quran Madinah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ali bin Ibrahim disebutkan ayat ini turun berkaitan dengan Qaim dan para pengikutnya. Merekalah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama sekali tidak takut akan apapun. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dari kalian dan yang beramal soleh bahwa mereka akan dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi, sebagaimana ia juga telah menjadikan para pemimpin sebelum mereka, dan ia menjanjikan untuk menyebar dan menguatkan agama yang mereka ridhoi dan menggantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Quran Nur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Syekh Tabarsi mengatakan, dari para imam ahlu bait diriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan Mahdi, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Nadh Iyasi meriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Beliau membaca ayat tersebut, setelah itu beliau bersabda, sumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang dimaksud adalah para pengikut kita, dan itu akan terrealisasi berkat seseorang dari kita. Dia adalah Mahdi atau pembimbing umat ini. Dialah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, jika usia dunia sudah tidak tersisa lagi kecuali sehari lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari tersebut sampai seseorang dari keluargaku muncul dan memimpin dunia. Namanya seperti namaku, Muhammad. Riwayat semacam ini juga dapat ditemukan melalui jalur yang lain seperti dari Imam Muhammad Khabir alaihissalam dan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Aminul Islam Syekh Tabarsi mengakhiri ucapan dan penjelasannya tentang ayat ini dengan penjelasan berikut ini, mengingat penyebar luasan agama ke seluruh penjuru dunia dan belum betul-betul global, maka pastilah janji ini akan terwujud dalam masa yang akan datang, di mana hal tersebut, globalitas agama, tidak dapat dielakkan dan dipungkiri lagi. Dan kita ketahui bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah hanya janji semata. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian ayat yang kelima, dialah saat yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk sehingga ia menangkan agama tersebut terhadap agama-agama lain, kendati para musyrik tidak menginginkannya. Dalam kitab tafsir Kasyf Asyar disebutkan,
Rasul dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang hidayah yang dimaksud dari ayat tersebut adalah kitab suci Al-Quran. Dan agama yang benar itu adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan agama atau agama Islam atas agama-agama yang lain. Artinya tiada agama atau pedoman di atas dunia kecuali ajaran Islam telah mengalahkannya. Dan hal ini sampai sekarang belum terwujud. Kiamat tidak akan datang kecuali hal ini terwujud. Abu Sa'id Al-Khudri menukil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan menyebutkan bala dan ujian yang akan datang kepada umat Islam. Ujian itu begitu beratnya sehingga beliau mengatakan bahwa setiap dari manusia tidak dapat menemukan tempat berlindung darinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika hal ini telah terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memunculkan seseorang dari keluargaku yang nantinya dunia akan dipenuhi oleh keadilan. Seluruh penduduk langit dan bumi rela dan bangga dengannya. Di masanya hujan tidak akan bergelantungan di atas langit, kecuali akan turun untuk menyirami bumi, dan tiada tumbuh-tumbuhan yang akan di dasar bumi kecuali bersemih dan tumbuh. Begitu indah dan makmurnya kehidupan di masa itu, sehingga setiap orang berandai-andai jika sesepuh dan sanak keluarganya yang telah meninggal dunia kembali lagi dan merasakan kehidupan yang sedang mereka rasakan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah tentang Al-Mahdi dalam Al-Quran, atau pembahasan tentang Al-Mahdi dalam Al-Quran. Referensi ini saya ambil dari Al-Majilsi, Bihar Al-Anwar, At-Tabarsih Majma' Al-Bayan, Tafsir Majmul Bayan, Tafsir Nur Tasqalain. Demikianlah tentang pembahasan Imam Mahdi dalam Al-Quran. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.